beliau sebagai koordinator untuk sekretariat di sini, dan wakil koordinatornya adalah Budian. Kebetulan dua-duanya kegiatan-kegiatan yang mendadak, sekarang akhirnya sampainya ke sekretaris yang bagian untuk menyampaikan. Terima kasih koordinator. Mungkin saya akan menyampaikan, maaf diri aja karena kegiatan. Ini mungkin internalisasi. Terus terang karena kita menghadapi SDGs ini masih bukan masalah, waktunya sebetulnya sudah sebentar lagi, 15 tahun ke depan kita harus mencapai apa yang kita harapkan. Kemarin dengan pengalaman kemarin di mana MDGs yang waktunya lama, tapi kesiapan kita untuk menghadapi MDGs itu ternyata sangat pendek. Kita baru punya Perpresnya kan pada 2010, itu betul-betul luar biasa. Kita harapkan sekarang kita bisa mengejar hal-hal tersebut. Kita kesehatan banyak sekali yang tidak on track pada kegiatan-kegiatan pendahuluan, termasuk dalam perencanaan kesehatan, kajian sementara indikator jalan dan jalan tindak lanjut. Kalau kita lihat capaian MDGs di 2014, kita masih ada yang tidak on the track, yaitu presentasi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tantangan kita, dan ini sudah on track, dan ini ada acuan gizi. Ini tantangan di MDGs yang kemarin kita lihat capaiannya. Kalau kita lihat lagi di capaian MDGs 4 dan MDGs 5, itu angka kematian balita dan angka kematian kematian bayi AKB ini masih off track. Yang merah, yang hijau ini yang on the track. Kemudian kematian per 100.000 kematian ibu yang juga off track, dan angka pemakaian sekian ini. Tapi kemudian teman-teman BKKBN dengan cepat meningkatkan cakupan ini, akhirnya pada tahun 2014 kita bisa. Ini merupakan hasil dari laporan dari teman-teman Bappenas. Kalau kita lihat juga ini hasil-hasil di HIV, kita lihat masih ada yang off track. Jadi memang ini tantangannya. Kenapa kita menghadapi tantangan yang luar biasa ini? Karena kita tahu, tadi saya sampaikan 2010 kita baru punya Perpresnya, baru bergerak. Padahal itu sebetulnya sejak tahun 2000 kita punya alkohol pada year 2000 itu sempat sudah muncul, tapi ternyata kita baru bergeraknya. Kita harapkan dengan SDGs ini kita bisa bersama-sama dengan teman-teman sekalian untuk mencapai apa yang kita harapkan. Ini pencapaian SDGs. Kita lihat antara pedesaan masih akses airnya, air bersih memang juga tantangan buat kita. Tadi saya sampaikan di MDGs kita yang sudah dicapai ada 13, yang off tracknya 14. Dan yang jadi kita menghadapi ada goal 1, 4, 5, 6, 7, 8 ini yang memang harus kita selesaikan. Dalam dari 3 indikator ini kita ada 7 yang off track. Memang ini merupakan tantangan buat kita untuk kita selesaikan bersamaan nanti dengan SDGs. Kita lihat saat ini sedang dilakukan laporan, teman-teman Bappenas sedang mengumpulkan laporan SDGs yang untuk capaian di akhir tahun 2015. Bisa sebelah sana aja ya, kena center. Ini capaiannya, laporan capaian SDGs di selama 15 tahun secara komprehensif melakukan best practices apa yang sudah kita punya. Sebetulnya banyak yang Indonesia punya best practices, tapi saya yakin teman-teman LSM di sini ada Prof. Anak, itu banyak sekali yang sudah beliau kerjakan juga, terutama untuk penurunan angka kematian bayi. Nah, kita lihat posisi kesehatan ini adalah SDGs sebagai kontributor sekaligus dampak pembangunan. Ini WHO 2012. Kita harapkan ini menjadi kehidupan yang sehat, mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Kita lihat ini adalah the condition of care. Kita tidak melihat satu-satu lagi. Kemarin
di MDGs kita hanya melihat ibu anak, tapi sekarang dalam SDGs ini nanti kelihatan kita tuh penting melihat secara keseluruhan kerjanya, mulai dari dia bayi, mungkin nanti nembaknya bukan bayi, tapi bagaimana remajanya itu sehat agar menghasilkan bayi yang baik. Kita harus mulai gimana nih cut off-nya supaya anak-anak kita nantinya itu akan jadi lebih baik, karena kita menghadapi 2030 kita punya bonus demografi. Ini yang tantangan harus kita persiapkan. Kita bersama-sama dengan teman-teman dari CSO ini bagaimana kita menemukan kita punya bonus demografi di 2030. Kalau kita kerjanya bukan menghasilkan yang untuk meningkatkan anak-anak yang tidak lebih baik lagi, kita akan mendapatkan suatu musibah yang besar. Maka bonus demografi ini menurutku luar biasa. Dan kalau kita lihat di kesehatan sebagai input, juga bisa sebagai outcome. Kalau kita sebagai input mencapai universal health coverage termasuk perlindungan risiko keuangan, akses, ini inputnya. Prosesnya pada 8.5 di goalnya pada tahun 2000 mencapai kondisi kerja yang tetap produktif, kerja dengan layak sesuai semua untuk wanita dan laki-laki termasuk untuk orang muda dan penyandang cacat. Ini inputnya. Outcome-nya pada tahun 2030 secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan dari 40% populasi terbawah datanya tinggi dari rata-rata nasional, dan pada tahun 2000 pemberdayaan dan inklusi sosial. Jadi kalau dengan coverage ini sebagai input, hasilnya kita harapkan ini bisa kita capai pada tahun 2030. Kemudian kalau kita lihat kesehatan sebagai outcome, pada tahun 2030 mengurangi angka kematian ibu di bawah 70 per 100.000 derajat. Ini luar biasa. Sekarang kita masih 300 lebih, itu juga berdasarkan SDKI yang hitungannya mungkin akan diperbaiki. Apakah memang segitu Indonesia? Kalau kita lihat sekarang provinsi-provinsi itu sudah mulai menurunkan angka kematian ibunya itu sudah mulai menurun. Tapi dengan perhitungan SDKI ternyata kita masih seperti ini. Karena yang dihitung ini cuma 5.000 ibu hamil hitungannya, 5.000 ibu yang meninggal. Nah kalau 70 ini kan sebetulnya targetnya dunia. Indonesia itu bisa mencapai berapa sih pada tahun 2030? Pada tahun 2030 mengakhiri kematian bayi balita yang dapat dicegah dengan seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian. Ini yang kita persiapkan dengan melalui input-input ini. Kalau ini sebagai outcome, apa yang harus dilaksanakan pada input-input ini? Baik itu prosesnya untuk pada mengalir ini untuk malnutrisi. Berarti ada kegiatan-kegiatan yang sebetulnya banyak untuk mencapai. Kita kemarin sudah seperti apa kematian ibu dan kematian bayi. Ya terus terang teman-teman kesehatan itu nembaknya di faktor-faktor kesehatan saja. Tapi di level-level ini memang tantangannya luar biasa. Kita mengawal transisi MDGs kepada SDGs di lingkup sektor kesehatan. Kita memang bergeraknya di lingkup sektor kesehatan. Kita belum melebar karena terus terang di tingkat nasional kita belum lihat di mana sekretariat ini, kita belum mendapatkan, tapi kita tetap dengan teman-teman Bappenas, karena insya Allah mungkin yang menjadi sekretariatnya adalah teman-teman Bappenas. Tapi kita terus terang kami sudah memulai ini. Kalau kita lihat pelaksananya, tantangan penerapan MDGs dalam konteks pemanfaatan dan pekerjaan data. Pada tingkat daerah tidak semua indikator MDGs terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran. Tidak semua indikator MDGs tersedia database sudah tingkat kabupaten. Ini tantangan kita. Kita menggabungkan, mohon maaf, di tingkat pusat karena kita tahu lebih awal. Tapi yang melaksanakannya adalah teman-teman daerah. Yang punya pasukan adalah teman-teman daerah. Yang punya orang adalah teman-teman daerah. Daerahnya sekarang bukan kabupaten kota lagi, tapi teman-teman yang ada di desa. Dan kita tahu sekarang sudah ada Perdes yang Kemendes. Ini luar biasa tingkatan kita bagaimana kita menyatukan yang pusat, provinsi, kabupaten, sekarang ada desa lagi. Yang itu jalurnya sangat berbeda. Jadi kita memang perlu sekali untuk bagaimana masyarakat tahu tentang apa sih MDGs. Dulu aja MDGs kita sangat kesulitan untuk teman-teman tahu, membuat perencanaan sama-sama aja karena kita otonomi sangat sulit. Berarti sekarang, tapi kita dengan adanya SK ini, kita bersama-sama dengan teman-teman dinas kesehatan mulai turun, mungkin nanti dengan bantuan teman
mari kita bersama-sama untuk meningkatkan hal tersebut. Tidak saling menyalahkan, tapi apa sih yang harus kita persiapkan? Kita juga mungkin nanti agar kita bisa berjalan, mungkin kita butuh regulasi ini yang sedang dipersiapkan untuk sekretariat tingkat nasional, apa regulasi apa, supaya bisa pegang semua, baik itu level provinsi, level kabupaten maupun level desa. Yang kita tahu desa sekarang nanti akan turun dan ada dana besar ke desa. Padahal itu kita bisa pakai untuk menggerakkan masyarakat dalam hal ini. Tapi itu yang kita harus bersama-sama. Ini yang satu sistem yang harus kita bersama-sama untuk menggiatkan hal tersebut. Ini kita lihat peran strategi dalam SDG, melihat posisi capaian ini membandingkan antar wilayah satu dengan wilayah lain, monitor kemajuan, memprediksi apakah suatu target tercapai atau tidak. Ini memang kerjaan yang secara keseluruhan lagi, bukan hanya bidang kesehatan saja, tapi bagaimana orang bersama-sama dengan teman-teman statistik. Ini alurnya kami dari sekretariat dengan unit utama, karena kami internal, kami mengumpulkan indikator-indikator apa sih yang harus kita kumpulkan di dalam bidang kesehatan. Ini kita sesuaikan dengan apakah itu sudah masuk dalam RPJM 2015-2019, kemudian apakah sudah dalam Renstra. Kita lihat indikator itu, apakah memang ada dalam Renstra maupun dalam RPJMN dari bidang kesehatan. Kemudian kesepakatan indikator, apa yang akan kita masukkan untuk indikator tersebut pada nanti di Maret 2016, indikator mana yang kita sampaikan untuk bidang kesehatan. Walaupun memang bukan kami, tapi nanti teman-teman Bapak, tapi kita akan memasukkan untuk menyesuaikan identifikasi dari indikator-indikator itu. Kita dengan teman-teman setelah mendapatkan kesepakatan ini, kita masukkan kegiatan-kegiatan apa untuk mencapai indikator-indikator ini. Itu akan masuk nantinya dengan teman-teman biro perencanaan. Kemudian kita menentukan perencanaan biayanya. Nah, ini yang kita harapkan kegiatan pembangunan kesehatan. Ini yang akan muncul. Karena waktunya baru kemarin September kita mendapatkan untuk SDGs ini, mungkin di 2016 kita belum berjalan, tapi kita menyesuaikan dengan, karena sebagian besar indikator-indikator itu sudah masuk dalam Renstra Kemenkes dan ada beberapa memang yang kita perbaiki sehingga nanti ini akan sejalan kita mencapai sana. Karena memang anggaran ini harus mulai dari perencanaan dengan kegiatan-kegiatan apa yang dilaksanakan. Jadi nanti di 2016 sudah tepat, karena sekarang ini Bu Menteri sedang ke Bogor untuk mendapatkan IPA 2016. Itu IPA-nya sudah turun, jadi kita bisa mengejar ke 2016, tapi di 2017 itu akan kita kejar. Dan untuk itu kita mempersiapkan identifikasi indikator ini, kemudian nanti kegiatan-kegiatan apa untuk mencapai target-target indikator-indikator tersebut. Kalau kita lihat di SDGs itu ada yang tadinya indikator 1, 4, 5, nanti 6 dan 7 ini kalau nggak salah. Sekarang perhatian khusus. Walaupun tiap indikator itu sangat terkaitan, tiap goals di SDGs itu sangat terkaitan, tapi kita perhatian khususnya di goals 2, 3, 5, 6. Ini tentang mengakhiri kelaparan, ketahanan pangan, meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. Di sini meningkatkan gizi. Kita tahu, tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Prof. Ana juga, kita standar kita tinggi. Dan ini adanya di 22. Bagaimana nih mengakhiri dan meningkatkan gizi? Ini tantangan yang luar biasa. Terus kemudian menjamin kehidupan sehat, mendorong sejahtera bagi semua di segala usia. Ini sebagian besar adalah sistem kesehatan nasional yang tadi tentang angka kematian ibu, angka kematian bayi itu ada di sini. Kemudian menjamin kesetaraan gender. Ini adalah aksesnya ESPRO dan KB, bagaimana penurunan angka kelahiran, dan kemudian ini ketersediaan air. Ini adalah sebagian besar yang khusus kita perhatikan kesehatan, walaupun kita tahu goal-goal yang lainnya itu sangat keterkaitannya dengan kesehatan juga banyak. Ini daur tadi hamil, kemudian lahir. Ini 1000 hari kehidupan yang harus kita pantau, di mana anak ini yang harus
menyusui pada ibunya. Ini merupakan kegiatan-kegiatan yang input kita supaya kita mencapai anak-anak dan terutama ini lansianya udah pakai tongkat lagi tapi lansianya gagal-gagal. Kita harapkan seperti ini. Dan intervensi ini kita harapkan nantinya mulainya dari sini. Karena ini yang merupakan akan menghasilkan orang tua yang menjadi lebih baik. Ini adalah daur kehidupan yang akan kita harus pantau. Tadi isunya SDGs adalah continuum of care. Kita lihat prosesnya dari mulai ibu APK, kemudian sekolah menggunakan bahaya-bahaya. Ini anak juga kita kembangkan dengan UKS, sudah mau mulai dengan school feeding, termasuk kebersihannya. Seperti isu sekarang dengan IPB tinggi dengan hepatitis C, itu kan ternyata dari makanan. Karena di rumahnya sih bersih, karena kita lapar, kita lupa, kita jajan di pinggir jalan. Pastilah teman-teman mahasiswa makan. Seperti apa sih sendoknya itu? Tularannya kan melalui sendok yang kebersihannya, cara mencucinya aja kita nggak tahu seperti apa. Yang kadang-kadang cuma di satu ember itu kan cuma dikasih daun. Nah itu kan yang satu sudah ketularan hepatitis, kemudian dimakan bersama-sama, bukan dimakan ya kan, tapi sendoknya kan dibersihkannya cuma sekilas saja, bukan dengan air mengalir, tapi direndam di dalam ember yang itu kita tahu. Tapi memang itulah yang bisa, yang penting kita kadang-kadang lupa, kita merasakan cuma nikmatnya aja kan, tapi efeknya seperti apa. Itu yang kebersihan itu yang bukan hanya itu, bukan bagian orang kesehatan saja, tapi bagaimana nanti lingkungan di situ, bagaimana kebersihan, bagaimana pengetahuan mereka masyarakat tentang hal ini juga itu yang kita sama-sama kerjasama. Jadi ini memang suatu kegiatan tidak bisa hanya kita berdiri sendiri, tapi mari kita bersama untuk ke arah sana. Ini outputnya mengakhiri epidemi, dan ini outcome mengurangi angka kematian ibu, menurunkan angka kematian, mengurangi sepertiga kematian prematur akibat penyakit yang tidak menular. Kemudian mengurangi setengah jumlah global kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas, dan pada 2007 mengurangi secara substansial kematian kesakitan akibat senyawa berbahaya. Ini yang terus terang kita sangat kesulitan dengan senyawa berbahaya, kemarin dengan kebakaran, kecelakaan lalu lintas yang luar biasa. Sekarang ternyata meningkat, kecelakaan lalu lintas itu juga tinggi sekali. Seperti apa? Berarti kan pengetahuan bukan hanya kita kesehatan, bagaimana perhubungannya, bagaimana polisinya, penegakan hukum. Ini yang memang kita harus persiapkan secara keseluruhan. Maaf Pak, Oke. Jadi ini isi kita punya. Ini kita harapkan dengan 1000 hari kehidupan pertama, gizi tinggi prestasi. Kita harapkan dengan gizi yang baik. Ini adalah gizi dengan kerangka SDGs, menjamin akses. Kemudian ini mengakhiri kelaparan. Ini adalah indikator-indikator yang sedang kita persiapkan. Ini datanya, dimintanya kita punya berjuta, tapi di sini yang punya balita, nah itu yang harus kita samakan kembali. Ini perhatian khususnya tadi saya sampaikan, ini kematian akibat PPM, penyalahgunaan narkotika, kematian kecelakaan, kontaminasi polusi air, dan penanganan kegawat krisis gawat darurat. Ini mulainya nanti yang obes itu harus diturunkan, makanan-makanan yang harus diperbaiki. Ini unfinishednya yang merupakan tantangan. Ini target-target indikatornya, dan ini untuk indikator-indikator yang tadi di SDGs, mana yang ada, mana yang tidak, kita persiapkan. Dan ini untuk indikator yang menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan semua di segala usia. Ini juga indikator-indikator yang sedang kita kumpulkan, kita mempersiapkan dengan juga ahli-ahli mana yang bisa kita pakai untuk indikator-indikator. Mungkin ini indikatornya, ini sekali lagi ini untuk air dan gendernya. Kita punya ini kesulitannya, percentage of women age 20 who were married and union before age. Ini kesulitannya karena di negara kita tuh harus nikah, terus ini kan union before age, kita datanya yang luar biasa, kita kesulitan mendapatkan data-data.
Ini untuk kesediaan air. Nah, tindak lanjut kita harapkan pemetaan tingkat nasional, koordinasi tingkat KR, sosialisasi kementerian sektor, dan menyiapkan peraturan dan koordinasi daerah. Ini yang kita utamakan juga. Tadi saya katakan kita punya kabupaten, provinsi, kota, itu yang harus sama-sama, karena sekarang ada otonomi. Dia punya saja sendiri-sendiri untuk mendapatkan data dengan baik dari kebutuhan tanah buat kita. Ini untuk kita di sini sama bantuan Bapak Ibu sekalian. Ini perencanaan, tujuannya pembangunan SDG masuk dengan rencana aksi SDGs. Kemudian nanti daerah juga membuat untuk SDGs, kita mendapatkan pelaksanaan program. Ini ide besarnya, dan ini kita harapkan kita bersama-sama mendapatkan data-data dan pencapaian SDGs yang lebih baik. Mungkin ini yang kita harapkan sebetulnya nanti pembagian peran dari teman-teman seperti apa, mungkin nanti bisa disampaikan. Ini rencana kegiatan kita yang ada untuk mempersiapkan ke depan dalam strategi peningkatan. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf apabila tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.